lu sukanya yang mana? Makanya tadi gua kategorinya kan ada yang 7-seaternya, ada yang hatchbacknya, ada yang sedannya. Tapi kalau dari gua, itulah 3 mobil yang gua rekomendasikan. Kenapa? Karena 3 mobil itu menurut gua mobil yang sangat berhasil di masanya. Berhasil sampai sekarang dengan buktinya ketersediaan spare partnya tetap masih ada, populasinya juga masih ada, which is itu menunjukkan bahwa mobil-mobil yang tadi gua sebut itu berhasil di Indonesia. Para penggemar otomotif jangan lupa subscribe Densus Channel. Oke, balik lagi dengan gua Denny Kustaman di channel gua Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, video ini kita coba bahas 3 rekomendasi mobil Jepang buat dipelihara gitu kan. Jadi mobil Jepang ini kan mungkin banyak teman-teman memelihara mobil Jepang gitu ya, mengingat ketahanan dan mobilnya irit gitu, spare part ketersediaan spare partnya melimpah, harga terjangkau. Kita kerucutkan 3 rekomendasi mobil Jepang dengan narasumber pilihan ya kan. Kembali lagi dengan Om Rangga. Siap, thank you. Oke Om. Nah Om, mungkin langsung aja nih Om. Menurut lo nih, versinya Om Rangga nih teman-teman ya. 3 rekomendasi mobil Jepang yang worth it buat dipelihara, Om. Ya, kalau berdasarkan topik yang mau dibahas sekarang, kalau menurut gua akan kategorikan 3 jenis mobilnya dari tipenya ya. Satu, 7-seaternya ada, hatchbacknya ada, sedannya ada nih Om ya. Jepang nih bicaranya ya. Oke. Kalau menurut gua, kita bahas yang pertama dulu. Menurut gua, yang worth it banget buat dipelihara, tak lain dan tak bukan di 7-seater adalah Kijang. Kenapa gue sebut Kijang? Kijang, Om. Waduh, kalau lu mau cari celaknya, gue bingung mau dicela di mana tuh mobil kasarnya. Pilihan mesin banyak. Ada yang karburator, injection 1800, 2000, 1500. Dieselnya ada. Perawatan, gak usah lu tanya, gak usah lu cari tahu, pasti banyak. Di setiap seluruh penjuru Indonesia ketersediaan spare partnya pasti ada. Dari mulai yang agak ori, sedikit ori, lebih ori, atau ori banget, ada semua itu. Ya, dipakainya nyaman, durability-nya kuat, tahan segala macam, segala macam. Pokoknya itu mobil juara kalau menurut gua, Kijang tuh. Dimodifikasi ayo, dipakai buat bener-bener fungsinya rame-rame sama keluarga segala macam. Ayo, harga jualnya nggak turun-turun Om, nggak turun-turun, selalu bertahan Kijang itu. Jadi apalagi? Jadi kalau menurut gua Kijang itu buat mobil 7-seater yang worth it buat dipelihara itu bener banget kalau menurut gua. Kijang sih udah pasti jawaban gua. Bukan karena gua pecinta Kijang dan punya Kijang ya, cuman maksud gua sih udah pastilah setuju banget kalau itu. Kalau menurut gua nih Om gitu. Tapi kalau Kijang yang lu rekomendasikan worth it untuk dipelihara nih? Kalau menurut gua, kalau mau bicara spesifiknya dari Kijang untuk 7-seater yang worth it dipelihara, menurut gua sekarang karena zaman udah mulai macet-macet ya Om sekarang gitu ya. Gua sih paling rekomendasiin lu cari yang 1800 injection matic. 1800 injection matic berarti itu adanya di generasi yang tahun 2000 ke atas. 2000 sampai 2004. 1800 matic. Karena ada juga yang 2000 matic. 2000 matic itu Om, borosnya nggak ketulungan Om. Tapi memang kode mesin 1RZ itu yang 2000 cc itu kan enak banget tuh buat ditoleh. Kalau lu sering ke Jawa, treknya panjang, butuh ngegas panjang, tol jauh gitu, itu sih enak. Cuman ya bensinnya lumayan ya. Tapi kalau 1800 matic di tahun 2000 sampai 2004 itu menurut gua udah memenuhi segala macam kriteria tuh kalau menurut gua. Angkutannya banyak, mesinnya enak, nggak capek maticnya kuat, spare partnya banyak, nggak susah. Nah, itu menurut gue udah oke. Dan cuman masalahnya sekarang nyari yang 1800 matic itu agak susah-susah tuh Om. Karena sekarang yang banyak beredar itu kita tahu kalau Kijang itu kan tentunya yang manual ya pasti ya. Karena di tahun-tahun awal Kijang keluar itu matic tuh belum in tuh Om. Tapi sekarang mobil matic udah kasarnya udah mendominasi lah dibanding mobil manualnya, karena bicaranya kemacetan, efektivitas segala macam kayak gitu-gitu. Jadi menurut gua 1800 matic Kijang itu worth it tuh buat disimpan menurut gua. Dan spare partnya pun masih aman banget. Ditambah itu mobil kuat juga gitu kasarnya. Tapi kalau maticnya dia memang
bawaan pabriknya emang ada gitu. Emang ada. Ya? Emang ada. Kijang itu Matic-nya itu kan dari mulai 97 tuh udah ada ATPM-nya. 97 karburator itu sudah ada gitu. Iya. Jadi ini bukan rubahan asli. Cuman memang di bensin ya, di solarnya tidak ada. Oh, di solar itu nggak ada yang Matic. Gitu. Bicara ATPM resmi ya, nggak ada, nggak ada. Gitu. Kecuali rubahan. Kecuali rubahan dealer biasanya kalau gitu. Atau pesanan nih gitu bisa. Jadi yang pertama adalah Kijang. Kijang Ya. Kijang tiada duanya. untuk mewakili pangsa pasar 7-seater ya, kasarnya gitu. Nah, poin kedua yang mau gue bahas adalah tipe yang digemari oleh anak muda. Anak muda yaitu senang mobil yang compact, kecil, irit, nggak muat rame-rame biar bisa berdua-berduaan gitu atau gimana, dimodifikasinya enak, gampang. Apa? Itu adalah Civic Estilo. Honda Civic Estilo itu mobil udah legend itu mobil. Mobil tahun 90-an. Betul. Dia akan ada dua tuh generasinya. Ada yang hatchbacknya itu Estilo, yang sedannya Genio. Cuman nggak tahu kenapa Genio itu sekarang kayak terlupakan lah kasarnya. Yang lebih innya adalah sekarang Estilo. Kenapa? Estilo dari dulu sampai sekarang harganya segitu-segitu juga harganya. Nggak turun-turun. Bahkan ada beberapa Estilo yang harganya makin kesini makin digoreng. Digoreng dalam arti dengan originalitasnya masih seperti kayak dulu segala macam. Jadi semakin ori itu mobil semakin mahal. Range-nya tuh sekarang harganya udah nggak masuk akal loh Estilo itu. Padahal kasarnya mobil itu udah tahun ya lumayan tua lah ya 90-an tapi masih sangat diminati sama masyarakat apalagi anak muda gitu. Bukan menutup kemungkinan juga oleh kolektor juga kasarnya gitu. Kolektor mobil 90s. Nah, Estilo itu mesin 1600 cc, injection 2 pintu, ya, modelnya cakep, timeless banget, dimodifikasi nggak usah tanya pasti keren banget. Bahkan banyak artis-artis juga pada pakai gitu kasarnya kan, pada pengen pakai mobil lama lagi kayak misalnya siapa Desta, terus ada Arif Muhammad pakai juga kayak gitu kan. Nah, jadi itu mobil udah the best lah kalau menurut gua. Kalau buat disimpan itu worth it banget, karena anak cucu kita pun kayaknya akan suka dengan model seperti itu, modelnya bulat-bulat, pendek, pintu 2 yang penting, sporty banget gitu. Gue pengen banget asli om, asli. Estilo ini Honda Estilo ini mobil yang kayaknya gue mau mimpi beli mobil ini untuk saat ini direstorasi sesuai dengan keinginan gue. Belum dulu budget belum ada kayaknya. Bener om. Dengan gaya racing look om. Iya racing look. Pakai ala-ala, pakai apa sih besi-besi. Roll bar. Di dalam gitu loh, udah kayak mobil. Iya, mobil buat drag. Balap Iya. Estilo. Yang ketiga om. Nah, yang ketiga, kalau menurut gua yang ketiga dari pangsa pasar sedan yang mau gue bahas nih. Sedan kalau menurut gua Jepang, nggak tahu kenapa gue suka banget sama ini mobil. Ini opini gue ya om ya. Nggak tahu kenapa gue suka banget sama ini mobil, yaitu apa? Grid Corolla om. Toyota Grid Corolla. Grid Corolla itu yang gue sukanya itu yang tahun antara 92 sampai 95 om. Karena 96-nya sudah menjadi all new Corolla. All new Corolla bener. 92 ke bawahnya masih twin cam. Nah, yang gue suka itu yang tahun 92 sampai 95. Nanti tampilin modelnya. Iya, Grid Corolla. Itu yang gue suka banget. Kenapa? Iritnya iya. Kabinnya lega. Perawatan mobilnya juga nggak riweh, nggak ribet gitu ya kasarnya. Modelnya timeless juga, om. Dari jenis bentuk sedannya. Sedannya compact. Timeless modelnya. Bulat-bulat gitu ya. Lucu. Dimodif bagus. Standaran bagus. Dan dia udah ada lengkap juga kan, ada matic manualnya juga ada dia kasarnya. Bulat-bulat gitu modelnya. Ya? Iya, ya itu. Benar. Nah itu benar ya, itu cakep banget om. Iya. Mesinnya juga nggak ribet gitu ya, perawatan enak. Enak banget, gue suka banget ngeliat mobil ini. Menurut opini gue sih ya gitu. Jadi 3 tuh om berarti ya, mewakili 7-seater, hatchback, sama sedannya. Itu sih yang gue rekomendasiin gitu. Iya. Menurut gua. Oh itu hatchback ya jatuhnya ya? Estilo ya? Hatchback ya? Hatchback ya? Oke, Grid Corolla teman-teman. Jadi
3 rekomendasi mobil Jepang yang worth it untuk dimiliki itu. Yang pertama tadi Toyota Kijang. Kijang, iya. Untuk 7-seater-nya. Kijang, Honda Estilo, dan Grid Corolla. Yes. Iya kan? Nah, itu gimana komentar lo semua? Apakah ada rekomendasi lain? Silakan komen di kolom komentar. Tapi so far harganya yang paling fantastis adalah Estilo sih sebenarnya. Gokil sih. Estilo parah. Gue sempet iseng gitu kan, kayaknya ini nggak mungkin nih gue dimiliki untuk saat ini, gue bilang. Om, bangke aja laku om kalau dia. Parah ya. Bangke ngejugruk nih, bangke mobil kasar, mobil gak kurus lah gitu, bisa laku om. Dan harganya nggak main-main kalau Estilo mah. Yang tadi gue bilang Estilo itu kan masuk Indonesia ada 2 jenis ya, Civic itu ada yang Estilo, yang hatchbacknya, sama yang Genio, yang sedannya. Genio-nya nggak laku om, nggak laku. Maksudnya kurang gitu modelnya. Cuman kalau misal Estilo-nya, the best om. Fast and Furious aja pakai mobil itu kan ada kasarnya gitu loh. Ya kan Fast and Furious ada waktu itu mobil itu. 3 rekomendasi itu kayaknya udah nggak ada komentar ya, no debat deh. 3 rekomendasi itu. Silakan teman-teman komen di kolom komentar, dan gue juga mau sampein di konten kali ini. Udah lama nggak pernah gue sampein. Kalau teman-teman ada yang mau jadi narsum gue, punya mobil jenis apapun gitu ya, Jepang gitu kan, silakan komen di kolom maksudnya DM ke Instagram gue, kita bisa bikin janji buat kita ngobrol-ngobrol. Oke om, mungkin terakhir silahkan lo punya minta closing statementnya om dari lo, dari 3 rekomendasi mobil Jepang. Silakan om, monggo. Jadi kalau gue simpulkan sebenarnya gini, kalau misalnya dari judul topik ini adalah 3 mobil Jepang yang paling worth it untuk dipelihara, bicaranya gitu ya. Artinya kalau misalnya dipelihara berarti kan harus ada dasar suka dulu nih. Kita harus lebih suka dibanding butuh kalau menurut gua, kalau bicara kayak gini. Kalau menurut gua, karena kenapa? Ini bicaranya Motuba kan kasarnya, kalau kayak gini kan mobil-mobil yang 90s lah kasarnya gitu, yang punya kesukaan terhadap diri kita gitu. Maksudnya kita kesukaan terhadap dia gitu kan. Jadi kalau menurut gua, lu sukanya yang mana? Makanya tadi gua kategorinya kan ada yang 7-seater-nya, ada yang hatchback-nya, ada yang sedan-nya. Tapi kalau dari gua, itulah 3 mobil yang gua rekomendasikan. Kenapa? Karena 3 mobil itu menurut gua mobil yang sangat berhasil di masanya. Mobil yang sangat berhasil di masanya, berhasil sampai sekarang, dengan buktinya apa? Harganya nggak turun-turun, ketersediaan spare partnya tetap masih ada, populasinya juga masih ada, which is itu menunjukkan bahwa mobil-mobil yang tadi gue sebut itu berhasil di Indonesia dan disukai oleh masyarakat Indonesia, gitu sih om maksud gue. Jadi intinya kalau misalnya lu mau pelihara, lu harus tentuin dulu nih, lu sukanya yang mana gitu, lu sukanya yang mana terlepas dari kebutuhan lu, karena menurut gua kalau misalnya udah bicara mobil worth it buat dipelihara, itu pasti bukan mobil yang dipakai hari-hari om kalau menurut gua. Menurut gua sih ya gitu. Walaupun 3 mobil ini yang tadi gua sebut mau lu pakai hari-hari pun juga oke. Cuman kalau gua pribadi sih gua lebih ke wah ini mah hobi nih kalau menurut gua gitu sih. Kalau menurut gua. Iya. Tadi sebenarnya yang di Estilo sama di Grid Corolla itu juga irit juga sih, irit juga. CC-nya kan 1600 dan 1500, 1600 sama-sama 1600. Injection ya udah pasti irit lah gitu. Mungkin Kijang yang tidak irit di sini kasarnya gitu kan. Oke om, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Siap. Konten kali ini ngebahas 3 rekomendasi mobil yang worth it untuk dipelihara. Siap. Next kita akan konten lagi om ya, ngobrol-ngobrol tentang apa, gue lupa tuh judulnya. Mobil keluarga yang paling worth it. Oh iya, 3 rekomendasi mobil buat keluarga. Oke, jadi judul-judul ini gue coba mewakili teman-teman, pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Selama ini gue minta maaf juga kalau misalnya komentar-komentarnya kalian di TikTok, Instagram ataupun YouTube jarang gue bales gitu kan. Tapi gue selalu baca sih gitu. Jadi energi gue save lebih baik mikirin konten aja deh. Next konten gue harus konten apa dan nama siapa gitu loh. Sekali lagi gue mengundang teman-teman gitu ya, dari kota manapun, bawa Bandung, Jakarta, tapi masih Jabodetabek kali ya, sama Bandung paling jauh. Mungkin gue bisa samperin gitu ya, atau kita bisa bikin janji di Bogor untuk bikin konten ngobrol-ngobrol otomotif di Denkus Channel. Mungkin itu aja. Terus jangan lupa follow Instagramnya Om Rangga, follow Instagram gue Denkus Channel, TikTok gue Denkus Channel, subscribe YouTube channel gue. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace.
I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste